Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait info mendesak untuk semua pelamar P3K Guru di tahun 2022. Jadi info mendesak ini langsung dari Kemendikbud, ini berlaku untuk semua pelamar ya P3K Guru, yaitu P1, P2, P3 dan pelamar umum. Jangan sampai nantinya pada saat Bapak Ibu mendaftar dan login SSCASN P3K Guru di tahun 2022 ada masalah yang terjadi ya. Ini disampaikan langsung oleh Pak Andika Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya kita lanjut ya. Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja tutup poin ke informasinya Bapak Ibu ya. Jadi di sini baru-baru ada yang memposting ya, katanya seperti ini. Ini kondisi akun info GTK-nya itu tertulis Anda belum melakukan verbal ijazah ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum melakukan verbal ijazah, wajib ya untuk melakukan verbal ijazah agar nantinya Bapak Ibu itu bisa terdeteksi di SSCASN apakah Bapak Ibu adalah kategori P1, P2, P3 ataupun pelamar umum. Nah, yang bertanya seperti ini Bapak Ibu ya, posisi info GTK-nya seperti ini ya, Anda belum melakukan verbal ijazah tetapi sebelumnya dia sudah melakukan verbal ijazah katanya di tahun lalu. Kalau posisinya seperti ini, berarti Bapak Ibu wajib untuk melakukan verbal ijazah ya, karena di info GTK Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Jadi ini dianggap belum melakukan verbal. Jadi kalau belum melakukan verbal, langsung lakukan verbal ijazah Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Nah, kemudian terkait dengan hal itu, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan juga bahwa untuk kondisi info GTK seperti ini ya. Awalnya itu untuk info GTK awalnya lolos PPK. Kemudian semua pelamar P1 yang sebelumnya di status verbal ijazahnya lolos PPK sudah berubah menjadi tercatat lulus passing grade. Ini menandakan bahwasanya data Bapak Ibu itu sudah dikunci ya, dikunci di info GTK sebagai pelamar prioritas 1, tercatat lulus passing grade. Sedangkan yang belum P1 adalah ini P2, P3 atau pelamar umum, maka otomatis akan tercatat di database Bapak Ibu ya. Itu harus Bapak Ibu pahami. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Pak Andika dari Kemendikbud itu mewanti-wanti kepada semua guru honorer agar melakukan verbal ijazah dan verbal nik. Nah, seperti ini ya maksud dari Pak Andika. Seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan ya diwanti-wanti untuk memvalidkan data NIK Bapak Ibu di Dukcapil dengan Dapodik ya. Pastikan data Dapodik Bapak Ibu itu NIK-nya itu connect dengan data Dukcapil. Pastikan sekarang ya, mumpung belum terbuka pendaftaran P3K Guru Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu sibuk kiri kanan mengecek SCSCASN tapi ternyata data verbal Bapak Ibu bermasalah. Yang pertama data NIK Bapak Ibu, data Dapodik individu Bapak Ibu, dan verbal ijazah Bapak Ibu. Ini 3 yang Bapak Ibu cek ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasan dari Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru di Indonesia ini, tolong perhatikan nomor induk NIK ya, NIK itu agar sama, konsisten antara apa yang telah dimasukkan di Dapodik, itu pertama. Kedua, dengan apa yang ada di Dukcapil. Karena nanti ketika pelamar itu masuk, yang akan jadi primary key, yang akan jadi kunci itu adalah NIK. Jika NIK itu di Dapodik dengan Dukcapil tidak sama, maka pelamar tidak dapat mungkin untuk melanjutkan ke form berikutnya, ke sesi berikutnya. Ini kami berpesan betul pada seluruh calon pelamar. Perhatikan NIK yang ada di Dapodik dan yang ada di Dukcapil. Itu satu. Yang kedua, minta tolong untuk diverifikasi kembali pemberkasan kualifikasi ijazah S1-nya melalui link di aplikasi Info GTK. Sudah, dengan adanya kode-kode NIK yang sudah sinkron tersebut, nanti sistem secara otomatis akan membedakan individu mana yang masuk ke P1, individu mana yang masuk ke P2 sebagai K2, individu mana yang masuk ke P3. Ini yang bisa dilakukan dengan mekanisme observasi, penilaian observasi.
lalu individu mana yang akan masuk ke pelamar umum. Ini yang individu-individu yang belum mencapai 3 tahun di Dapodik, atau individu baru yang telah memiliki sertifikat pendidik melalui jalur PPG Prajabatan. Selanjutnya untuk mekanisme yang pertama ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu PLT Dirjen. Kita akan mengutamakan sesama guru P1 ini, sesama yang sudah lulus passing grade, akan kita lihat dulu mana yang K2. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Prioritas pertama, kita tempatkan dulu K2. Jika masih ada formasi, maka guru-guru yang lulus passing grade yang sebagai honor negeri pada saat pelamaran tahun 2021 ya. Pada saat pelamaran tahun 2021, lalu jika masih ada kuota, kita lihat lulusan PPG. Jika masih ada kuota di daerah, maka untuk honorer swasta. Ini kita akan selalu dorong ke pemerintah daerah agar formasi yang diajukan di tahun 2022 ini harapannya harus lebih besar dari jumlah P1 atau jumlah guru yang telah lulus passing grade. Sehingga untuk kategori 1, 2, 3, dan 4 ini sampai dengan honorer swasta itu dapat diprioritaskan untuk penempatannya. Selanjutnya, jadi untuk P1 ketika dia sudah mendaftar di aplikasi STSCASN ini nanti, dia akan langsung diumumkan Anda akan ditempatkan di mana. Penempatannya akan di mana. Setelah itu P1, individu P1 bisa melanjutkan proses berikutnya, pemberkasan dan persiapan untuk bertugas di sekolah penempatan. Jadi begitu dia daftar, langsung Anda adalah peserta P1 dan akan ditempatkan di mana. P1 itu adalah yang lulus passing grade ya. Nah, namun tadi merujuk dari Ibu PLT Dirjen juga mengemukakan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sudah jenuh di daerah. Itu jadi intinya ada beberapa mata pelajaran itu sudah penuh ada di daerah, jadi tidak mungkin bisa ditempatkan kembali. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu, apabila ada P1, pelamar P1 yang belum dapat ditempatkan, dia dapat mengikuti pola observasi. Ini yang tadi dicontohkan juga di pembukaan tadi. Contoh misalnya ada individu P1, dia waktu itu memiliki latar belakang kualifikasi IPA. Padahal saat ini dia sedang mengajar di SD. Nah, ketika IPA itu ternyata sudah penuh di daerahnya dan tidak memungkinkan, ini karena tahun 2022 ini tidak akan ada individu yang saling menggeser. Jadi ketika ada honorer yang sudah menempati suatu sekolah negeri, itu tidak akan kita geser walaupun dengan individu-individu yang walaupun telah memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi sekolah induk itu akan mendapatkan prioritas, gitu kan. Nah, karena mungkin IPA, ini contoh aja ya, karena mungkin IPA di suatu daerah itu penuh, maka dia bisa